Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang part yang keenam tentang kriteria ibadah dan amal soleh yang diterima. Di mahsyar kelak ada beberapa model hisab. Jangan sampai kita ketika itu dihisab dengan nukishal hisab, sangat rinci. Itu merupakan suatu ketidaknyamanan, meskipun nanti ujungnya dimaafkan semua. Apalagi sampai sul hisab, ini tidak akan dimaafkan oleh Allah. Nah, kita ingin agar itu nanti kita itu hisaban yasira atau bahkan bi ghairi hisab. Nah, karena itu sekaranglah kita lakukan hisab terhadap amal ibadah kita di muka bumi. Setidaknya ada 8 kriteria ibadah dan amal soleh yang diterima Allah. Bisa 8, bisa 5, bisa 4, tergantung bagaimana menyusunnya. Tidak baku dia. Tujuan diciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan ini tujuannya agar ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, bukan untuk sunda gurau, bukan untuk macam-macam, tidak. Kita akan kembali kepada Allah. Agar kita selamat, kita kembali ke sana, ibadah kita di muka bumi, mengabdi kepada Allah. Apa itu ibadah? Secara bahasa, ibadah ialah merendahkan diri serta tunduk. Adapun menurut syariat Islam, ibadah ialah taat dan merendahkan diri yang diiringi dengan cinta kepada Allah, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya melalui lisan para rasulnya. Jadi lewat hadis Nabi, kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, taat kita, merendahkan diri kita dengan penuh kecintaan kepada Allah. Itu namanya ibadah. Keikhlasan kepada Allah. Nah, klasifikasi ibadah sekarang. Ditinjau dari asal timbulnya ibadah yang dilakukan oleh manusia itu, ada yang berasal dari pikiran dan kolbu, buah pikiran yang positif, ilmu, dia buat format ceramah seperti ini, itu namanya ibadah. Atau dengan kolbu, dia zikir kolbu, berasal dari lisan, baca Quran dan sebagainya. Berasal dari ucapan juga, dakwah, berasal dari anggota badan, gerakan sholat, gerakan wudhu dan sebagainya. Kemudian jika ditinjau dari hukumnya, maka ibadah itu terdiri dari ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ibadah wajib dan ibadah sunnah. Kemudian kalau ditinjau dari jenisnya, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Apa itu pengertiannya? Ibadah mahdoh ialah ibadah khusus yang telah ditetapkan Allah akan jenisnya, bentuknya, tata cara pelaksanaannya, dan perinciannya dalam Al-Quran dan dalam sunnah nabinya. Ibadah yang termasuk dalam kategori ibadah mahdoh antara lain istinja, berwudu, mandi wajib, sholat, saum, umroh, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Itu seperti itu tuh mahdoh, udah baku seperti itu. Sholat subuh 2 rakaat, sudah baku paten kayak begitu. Tidak boleh, wah kan lagi fresh, tambah aja jadi 4, asal kita rubah jadi 2, tidak boleh. Bid'ah namanya nanti kalau begitu. Ibadah ghairu mahdoh ialah ibadah yang bersifat umum, dalam artian tidak ditetapkan secara khusus tentang cara pelaksanaannya dan rinciannya. Ibadah dalam bentuk ghairu mahdoh ini misalnya belajar, menuntut ilmu, itu caranya ya bebas.
Mau pergi naik kendaraan, mau jalan kaki, nggak mesti pakai onta begitu. Cara ibadahnya, ya, caranya nggak ditentukan ya. Kemudian berdakwah juga begitu, pakai media dakwah, pakai laptop, pakai infocus, pakai PowerPoint yang divideokan. Itu bebas silaturahim, menyambung silaturahim, pulang kampung atau lewat telepon dan lain sebagainya. Itu bebas, itu namanya ghairu mahdhur, tapi ibadah juga. Baik, banyak yang menyesal karena tidak beramal soleh. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan ucapannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menyesal di alam kubur karena di dunia tidak beramal soleh. Allah terangkan seperti itu. Sekarang banyak. Nah, sebelum kita sampai ke sana, muhasabah sekarang. Beramal soleh. Karena banyak yang menyesal di alam kubur. Ini Allah ceritakan ini. Ini hamba-hamba. Kemudian, bahkan menyesal di akhirat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadzakkarul insan yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan pada hari itu diperlihatkanlah neraka jahanam, dan pada hari itu sadarlah manusia. Akan tetapi tidak berguna lagi kesadaran itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku sekarang ini. Gak ada gunanya lagi, karena sudah sampai di akhirat. Nah, oleh karena itu sebelum ke sana kita ayo muhasabah kita terhadap diri kita. Beramal solehlah sekarang. Nah, apakah amal soleh itu? Amal soleh ialah perbuatan yang baik. Amal soleh ini lebih dominan berhubungan kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan kepada sesama manusia seperti silaturahim, ukhuwah imaniyah, dan ukhuwah insaniyah. Itu amal soleh itu. Adapun bentuk amal soleh yang berhubungan dengan alam sekitar seperti terhadap hewan, tumbuhan, benda-benda mati adalah dengan cara menjaga, merawat, memelihara, dan memanfaatkannya dengan baik. Jangan ditebangin sembarangan hutan. Jadi pelihara hutan itu. Jangan sembarangan buang sampah ke kali, ke got. Bersihkan got itu. Hewan peliharaan beri makan, dirawat seperti itu. Itu namanya beramal soleh kita. Nah, kemudian para ulama tafsir mengatakan yang paling baik amalnya di dalam ayat berikut ini maksudnya ialah ibadah atau amal soleh yang paling bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan banyaknya kata Allah, tapi yang benarnya, yang baiknya, yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Jadi paling baik amalnya, bukan paling banyak. Apalah artinya banyak, tapi kalau tidak baik, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, biarkan sedikit, apalagi banyak kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu diterangkan oleh ulama-ulama tafsir. Baik, setidaknya ada 8 kriteria amal soleh dan ibadah yang diterima oleh Allah. Pertama, berangkat dari iman yang bersih dari syirik. Jadi imannya harus bertauhid, baru diterima amal solehnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka di akhirat kelak dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi syaratnya beriman, karena ada orang beramal soleh tidak beriman. Ya, orang di luar Islam ada yang bagus amalnya, baik orangnya, suka menolong, tapi sayang tidak beriman sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhirat nggak dapat apa-apa. Meskipun kata ulama di dunia ini mereka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikannya itu, dengan amal soleh itu mereka dibalas. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, kalau orang yang beriman, beramal soleh, dunianya dikasih kebaikan, di akhiratnya dibalas dengan lebih baik lagi. Jadi harus berangkat dari keimanan yang bersih, ya. Dari bersih dari syirik, tidak ada syirik dia. Kalau ada syirik bahaya. Jangan ada syirik dia. Imannya betul-betul bertauhid. Na'budunya kepada Allah, nasta'innya pun kepada Allah. Tuh. Jadi iman seperti itu, amal solehnya itu dunia akhirat dibalas. Yang kedua, berangkat dari niat yang bersih, bersih dari riya, dari sum'ah, dari ujub. Apa niat itu? Secara bahasa adalah al-qasdu atau al-iradah, keinginan, itu secara bahasa. Secara syariat, niat adalah maksud dalam beribadah dan beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho dan pahala darinya. Jadi ada niat di sana. Ya, ada niat. Nanti niat ini ya, ada yang dilafazkan, ada yang tidak dilafazkan. Seperti itu. Ada yang dilafazkan, ada yang tidak. Kalau umroh haji itu biasa dilafazkan. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Tapi kalau sholat ada yang dilafazkan, ada yang tidak melafazkan. Seperti itu. Ini hamba-hamba Allah. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niat. Baik, yang ketiga, beramal karena berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah Al-Quran dan kepada Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi
kita bisa ambil hikmah dari ayat ini. Pertama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu mutlak karena ada ati'u. Tapi ulul amri tidak ada ati'u, tidak mutlak. Artinya boleh taat kepada ulul amri kalau mereka taat kepada Allah dan Rasul. Siapa ulul amri? Pemegang perkara. Ada dua, umaro dan ulama. Kemudian kalau kamu terjadi perbedaan pendapat tentang satu hal, baik itu masalah dunia atau masalah agama, syai'in nakiroh, dia umum, dia kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah. Jangan dikembalikan kepada selain itu. Tidak dikembalikan kepada tokoh, tidak dikembalikan kepada kitab, tidak dikembalikan kepada macam-macam. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana Qurannya, mana hadisnya, kemudian dijelaskan oleh ulama-ulama yang kompeten di bidangnya. Jadi itu di dalil kita, Quran dan Sunnah kembalinya. Jika kamu betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, silahkan kembalikan kepada yang lain. Itu maknanya. Yang demikian itulah lebih baik akibatnya, ya, sebagai kamu sebagai harapan. Ini hamba-hamba Allah. Baik. Nah, kemudian yang keempat, dalam beramal ibadah itu mengharapkan balasan dari Allah, jangan dari selain Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridho Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Jadi mengharap ridho Allah dalam beramal ibadah. Ridho Allah. Kalau kita mengharap ridho Allah, puas batin kita. Tapi kalau mengharapkan selain ridho Allah, mengharapkan duniawi, kecewa dia. Ini hamba-hamba Allah. Yang kelima, takut akan azab Allah dalam meninggalkan larangan Allah. Jangan takut kepada selain Allah. Jadi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab besar baginya. Membunuh satu orang, apalagi lebih, 4, 5, apalagi 6 misalnya, nggak bertaubat, ya Allah, ya Allah. Takutlah kepada Allah. Jadi kita meninggalkan larangan Allah karena takut akan azabnya Allah. Kemudian yang keenam, ibadah mahdoh dengan cara yang benar mengikuti Nabi. Ibadah mahdoh. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya diri datang kepadamu lalu meminta ampun kepada Allah dan Rasul pun memintakan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi yang jelas dalam ayat ini, Rasul itu diutus untuk ditaati, apanya? Sunnahnya, hadis-hadisnya, tentu yang sahih, yang hasan, yang sahih, atau yang dhaif digabungkan dengan hadis yang lain, naik dia menjadi hasan, begitu. Sesuai dengan sunnah. Ini hamba-hamba Allah. Kemudian
mengikuti sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik dalam memahami Quran dan Sunnah. Tidak boleh dipahami sendiri. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Siapa? Orang yang mengikuti sahabat Nabi baik muhajirin maupun ansor dengan baik, mengikuti cara beragama, mengikuti cara berfikir, mengikuti cara berkeyakinan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jangan keluar dari itu, terutama dalam masalah ibadah mahdoh, dalam masalah akidah. Ini hamba-hamba Allah. Baik, ancaman pelaku bid'ah. Kita lihat dalam hadis riwayat Tirmizi, An Katsiri ibni Abdullah huwa ibnu Amr ibnu Auf al-Muzani an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innahu man ahya sunnatan min sunnati qad ummitat ba'di. Sesungguhnya orang-orang yang menghidupkan sunnah dari sunnahku, sesungguhnya ya, setelah kematianku, fa inna lahu minal ajri misla man amila biha, maka sesungguhnya bagi dia pahala seperti orang yang mengamalkan. Jadi kita menghidupkan sunnah Nabi, menyampaikan sunnah Nabi sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis Nabi, maka diamalkan orang, kita mendapatkan pahala seperti amalan orang itu. Min ghairi ayyam kuso min ujurihim syai'a, dengan tidak mengurangi sedikit pun dari orang yang mengamalkan itu. Sebaliknya, waman ibtada'a bid'ata dolalatin, dan siapa yang membuat bid'ah dolalah, mengada-ngada bid'ah dolalah, la turdiyallaha wa rasulullah, yang menyebabkan Allah tidak ridho dan Rasul tidak ridho, kana alaihi mislu asami man amila biha, maka adalah bagi dia dosa seperti orang yang mengerjakan bid'ah itu. La yanqusu dzalika min auzarin nasi syai'a, ya tidak mengurangi sedikit pun ya dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu. Nah, jadi hati-hati kalau membuat bid'ah lalu menyebarkan bid'ah, diamalkan orang, maka dia mendapat dosa dari orang yang mengamalkan itu. Nah, apa itu bid'ah? Ya, bid'ah itu adalah amalan-amalan yang mirip seperti ibadah, tapi tidak ada contohnya di dalam sunnah. Misalnya, ya ini contoh umum lah, sholat subuh 2 rakaat, lalu dia bikin 4 rakaat. Nah, itu bid'ah dolalah itu. Itu contoh umum. Kalau kita sampaikan contoh ini, nggak ada yang protes. Nah, tapi kalau contoh yang sensitif ya janganlah. Itu dalam kajian khusus dia, ya, dalam kajian khusus. Bukan, jadi bid'ah ini dikaji untuk ditinggalkan, bukan dituduh-tuduhkan kepada orang. Tidak boleh, haram kita menuduh-nuduh orang bid'ah, tidak boleh. Tapi dia ada dikaji, kemudian setelah tahu ditinggalkan. Pelajari dia itu, jangan sampai kita muhasabah, apakah selama ini amalanku bid'ah atau tidak. Itu harus kita kaji supaya tidak menyesal di akhirat. Nah, ini apa-apa. Baik, kemudian yang ketujuh, beramal berdasarkan ilmu, menjauhkan taklid buta. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm,
Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi beramal harus pakai ilmu, tidak taklid buta. Seperti sholat, ada ilmunya sholat. Berdiri yang benar bagaimana, takbir yang benar bagaimana, bacaan yang benar bagaimana. Jangan dikatakan memang dari dulunya kok begini, nenek moyang kami begini, tidak boleh. Berdasarkan ilmu tuntunan yang dijelaskan oleh para alim ulama yang mengambil dari Quran dan Sunnah sumber utamanya. Ini hamba-hamba Allah. Nah, yang kedelapan, yang terakhir, mengaplikasikan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Sholat, nah itu diaplikasikan. Jangan rajin sholat tapi rajin juga tekun juga maksiat, itu tidak diterima sholatnya. Sudah kita kaji itu sahun namanya, na'udzubillah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya, penyelewengan seksual, dan munkar, pelanggaran syariat. Dan sesungguhnya dengan Allah sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita sholat, kita setelah sholat harus bisa mencegah fahsya, penyelewengan seksual, apa itu pornografi, kemudian lagi berzina, selingkuh, harus tinggalkan itu. Baru benar sholatnya, baru diterima ibadah. Nah, misalnya kita rajin kita sudah haji. Ya, kita kalau sudah haji itu harus kita begitu pulang haji harus tibul kalam. Ya, harus baik tutur katanya, dermawan orangnya. Ini pulang haji mulutnya makin ketus. Kepada orang pelit, itu hajinya bukan haji mabrur, haji mabur namanya. Jadi semua ibadah harus ada aplikasi dalam kehidupan. Itu baru diterima itu ibadahnya, insyaallah. Mari kita melakukan muhasabah terhadap ibadah dan amal saleh kita agar mudah hisab kita di akhirat. Sebagaimana Umar bin Khattab yang menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Wa tazayyanu lil adil akbar. Persiapkanlah dirimu untuk pengadilan akbar nanti di akhirat. Wa inna ma yakhiful hisabu yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya seseorang akan diringankan hisabnya pada hari kiamat ala man hasaba nafsahu fid dunya, terhadap orang yang melakukan hisab di muka bumi ini. Jadi dia lakukan hisab terhadap amalnya, dilakukan hisab terhadap ibadahnya, terhadap keimanannya, lalu dia perbaiki, maka di akhirat nanti dia akan mendapatkan hisaban yasir atau bahkan bighairi hisab. Nanti kita akan kaji insyaallah. Baik hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan yang belum subscribe, silakan kami tunggu. Yang sudah, kami ucapkan jazakumullah khairan. Kritikan, saran, pertanyaan tulis pada kolom komen atau di WA. Untuk menyaksikan video sebelumnya, tulis di YouTube Ustadz Arifin Purba Official. Insya Allah ketemu. Dan mudah-mudahan kita akan lanjutkan nanti pada part yang ke-7.